Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala syahra ramadan syahra siyam allazi unzila fil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umat zaman. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, santri SMKT Nusantara, kita semua sudah berada di pertengahan bulan Ramadan yang alhamdulillah, insya Allah semua amalan kita, baik amalan yang wajib, amalan yang sunnah, khususnya amalan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berhasil atau sukses sesuai dengan visi dan misi dari puasa apa? La'annakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka anak-anakku semuanya, apabila kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, salah satunya adalah menuntut ilmu sebagai wasilahnya. Karena apabila kita tidak menuntut ilmu, bagaimana kita bisa mengetahui yang seperti apa itu takwa? Nah, seperti hadis menyebutkan, siapa yang mengenal Tuhannya, pasti ia mengenal dirinya. Atau kebalikannya, siapa orang yang mengenal dirinya, pasti ia mengenal Tuhannya. Nah, salah satu untuk mengenal adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Nah, maka jangan putus dalam menuntut ilmu, harus terus berlangsung menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai nanti kita masuk ke liang lahat, itu adalah menuntut ilmu, harus terus menerus. Maka dalam kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zakat, infak, dan sodako. Zakat, infak, dan sodako ini sama tapi berbeda. Samanya apa? Sama dalam bentuknya, dalam pemberiannya. Bisa berupa uang, atau berupa barang yang lainnya, atau berupa jasa. Misalkan kita punya tenaga, nah itu bisa masuk ke dalam salah satu zakat, infak, atau sedekah. Tapi fungsinya berbeda-beda. Kita mulai dari yang paling mudah untuk difahami. Apa? Sedekah. Sedekah itu adalah apa-apa yang diberikan dari kita kepada orang lain, baik berupa barang atau berupa jasa. Allahu Akbar. Nah, barang berupa jasa ini merupakan hal yang bisa kita sedekahkan. Contoh hal yang kita sedekahkan dalam bentuk barang, misalkan dalam bentuk makanan, atau dalam bentuk uang, atau bentuk segala sesuatu yang kita berikan, itu bisa berupa sedekah. Nah, maka sedekah ini tidak ada ikatan baik terhadap waktu atau terhadap tempat. Nah, sedekah ini bisa diberikan kapan saja, dan sedekah ini bisa diberikan di mana saja. Tidak terikat, misalkan sekarang bulan Ramadan bisa sedekah, bisa. Di luar bulan Ramadan bisa sedekah, bisa. Ya, jadi sedekah itu bisa kapanpun dan bisa dimanapun. Kemudian sedekah yang berupa jasa, contohnya apa? Nah, seperti yang paling mudah dalam sedekah, senyum. Nah, senyum kan jasa, kita mengeluarkan tenaga untuk bersenyum. Nah, senyum itu masuk.
dalam kategori sedekah. Atau misalkan kita menolong orang lain, membantu orang lain, ya itu masuknya ke dalam sedekah. Nah maka sedekah ini sifatnya lebih condong kepada hal yang umum, gitu, pada hal yang umum, ya. Tapi tadi bentuknya bisa dalam dua hal, bisa dalam barang atau bisa dalam jasa. Nah maka untuk anak-anakku semua santri SMKTI harus memperbanyak sedekah, ya, sehingga amalan kita ini banyak, ya, karena sedekah itu wah luar biasa sekali pahalanya. Itu dari sedekah. Kemudian yang kedua ada yang namanya infak. Nah, infak sama, yaitu pemberian dari kita kepada orang lain. Akan tetapi berbedanya kalau infak itu jasanya tidak bisa. Jadi kalau sedekah memberikan barang, memberikan jasa itu bisa sedekah. Tapi kalau infak tidak. Infak itu hanya berupa barang. Jasa tidak bisa. Contoh, saya menginfakkan diri saya untuk menyapu masjid, tidak. Itu maksudnya dalam sedekah. Jadi kalau infak ini lebih terkhususkan kepada bentuk barang. Nah, infak ini nanti ujung-ujungnya kepada wakaf, ya. Barang bentuknya. Jadi misalkan kita menginfakkan uang berapa, menginfakkan barang, misalkan ada masjid yang lagi membangun, menginfakkan 5 sak semen atau 1 truk pasir dan lain sebagainya. Itu maksudnya ke dalam infak, ya. Jadi pahami kalau infak ini hanya dalam segi barang saja. Kemudian infak ini sama seperti sedekah, tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Jadi kalian bisa berinfak kapanpun dan bisa berinfak dimanapun, tidak terbatasi, ya, infak. Nah jangan dipahami juga infak itu hanya kepada masjid saja, tidak. Membangun sekolah, membangun madrasah, membangun pesantren, atau misalkan ada perbaikan jalan, nah itu masuk ke dalam infak, gitu. Nah infak ini nominalnya yang umum di kita itu selalu lebih besar daripada sedekah, ya. Jadi misalkan kalau 2.000 rupiah, ya masuknya sedekah, ya, gak usah disebut infak, apalagi sampai diumumkan di masjid. Terima kasih kepada hamba Allah Bapak Anu telah menginfakkan uangnya sebesar 2.000 rupiah, nyerahkan, ya. Nah kalau infak itu nominalnya condong lebih besar, gitu. Nah mungkin nilai besar kecil itu berbeda bagi setiap orangnya, kan? Tapi secara umum sedekah dan infak itu lebih besar nominal infak daripada sedekah. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Nah zakat ini identik, ya, identik dengan bulan Ramadan. Padahal zakat ini tidak hanya ada di bulan Ramadan saja. Zakat ini ada 3. Yang pertama zakat fitrah yang sudah umum kita ketahui. Yang kedua ada zakat profesi, ya, atau zakat barang. Yang ketiga ada zakat yang disebut dengan zakat pertanian atau zakat peternakan. Nah mungkin nanti secara umum Bapak akan membahas tentang zakat profesi, ya, atau zakat mal itu, dan zakat pertanian atau peternakan. Nah secara khusus untuk pertemuan kali ini Bapak hanya membahas satu saja tentang zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini apa? Zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kapan kita menunaikan zakat itu? Nah ini jangan sampai salah persepsi. Menunaikan zakat fitrah itu bukan di akhir bulan Ramadan, tapi dari awal bulan Ramadan pun itu sudah bisa kita menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah bisa kita lakukan, bisa kita tunaikan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Mau itu 29 hari atau 30 hari.
Jangan sampai juga kita zakat fitrah setelah Ramadan, tidak. Nah, tadi yang disebutkan, kalau sedekah dan infak tidak terikat oleh waktu dan tempat, tapi kalau zakat terikat oleh waktu dan tempat. Waktunya apa? Terikat, zakat fitrah pada bulan Ramadan. Sedangkan tempatnya apa? Nah, tempatnya tidak semua orang bisa mendapatkan zakat fitrah. Contoh, bisa tidak kita menyalurkan zakat fitrah ke sekolah? Tidak bisa. Bisa tidak kita menyalurkan zakat fitrah ke masjid? Tidak bisa. Karena zakat fitrah itu ada pembaginya. Nah, disebutnya dengan asnaf, disebutnya. Mulai dari fakir, miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang baru masuk Islam, orang yang berada di jalan Allah, dan lain sebagainya. Nah, itu ada tertentu tempat-tempatnya untuk kita bisa menyalurkan zakat fitrah, ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara zakat fitrah, infak, dan sedekah. Kemudian untuk kadarnya, nah kadarnya zakat fitrah ini dibatasi. Kalau tadi sedekah dan infak kadarnya tidak dibatasi, tapi kalau zakat itu kadarnya dibatasi. Mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat pertanian atau peternakan, itu dibatasi kadarnya. Nah, kadar untuk zakat fitrah ini adalah 2,5 kilo. Hati-hati, bukan 2,5%, tapi 2,5 kilo. 2,5 kilo dari apa? 2,5 kilo dari makanan pokok, dari bahan pokok. Kalau di kita mungkin bahan pokok bukan kurma, tetapi beras atau gandum mungkin. Nah, itu bisa dengan itu. Nah, zakat fitrah juga bisa berbeda barangnya. Maksudnya berbeda gini, apabila kita tidak mau atau tidak menunaikan zakat fitrah dalam bentuk barang bahan pokok, bisa dalam bentuk nominal uang. Contoh misalkan 1 kilo beras itu 10.000, berarti 2,5 kilo beras itu adalah 25.000. Nah, itu zakat fitrah kita. Nah, maka zakat fitrah ini harus tertib, ya, mengikuti waktunya kapan. Jangan sampai sebelum Ramadan sudah zakat fitrah, ya tidak bisa. Atau misalkan zakatnya setelah bulan Ramadan, tidak bisa. Dan tempatnya pun tidak semua golongan, tidak semua tempat itu bisa mendapatkan haknya dalam zakat fitrah. Nah, kemudian tadi dari segi kadarnya, zakat fitrah ini adalah ada kadarnya, ya, 2,5 kilogram, atau bisa diganti dengan nominal uang. Nah, maka untuk anak-anakku semuanya wajib hukumnya untuk menunaikan zakat fitrah. Kenapa wajib? Karena dalam segi ibadah itu tentu ada yang disebut dengan hablum minallah, hablum minannas. Kita puasa Ramadan, kita sholat sunnah tarawih, kita itikaf, itu hablum minallah, ibadahnya terfokus kepada Allah. Tapi dalam akhir Ramadan ini kita harus ada amalan hablum minannas, hablum ibadah dengan sesama makhluk, dengan orang lain, yaitu ibadah zakat. Nah, zakat ini tidak Allah yang menikmatinya, tetapi apa? Kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita yang haknya kita beri. Nah, untuk anak-anakku semuanya, semoga dengan apa yang sudah kita punya terkait ilmu dalam memahami sedekah, infak, dan zakat, anak-anak semua bisa mengerti, ya, semua bisa memahami. Jangan sampai kita salah tempat, salah nama, salah menunaikannya. Nah, boleh tidak pertanyaannya, zakat fitrah itu lebih? Tidak boleh. Tapi saya pengen lebih. Nah, lebihnya tidak disebut dengan zakat, tapi disebutnya dengan infak. Contoh tadi, beras 2,5 kilo atau dalam nominal uang 25.000. Saya mah pengen lebih, misalkan 50.000. Nah, yang 25.000-nya itu disebut dengan sedekah. Boleh, boleh. Boleh melebihi kadar zakat fitrah, boleh misalkan. Ya.
Zakat fitrahnya 25.000, mau sedekahnya 75.000, boleh, bagus gitu. Nah, untuk anak-anakku semuanya, terkait zakat, infak dan sedekah ini merupakan amalan ibadah yang ikatannya dengan sama manusia. Maka Islam itu tidak hanya terfokuskan saja kepada amalan hablum minallah, amalan kepada Allah, tetapi harus seimbang. Hubungan dengan Allah dan hubungan sama makhluk kita harus seimbang. Jangan sampai kita terfokuskan saja ibadah kepada Allah, tetapi saudara kita sesama kaum muslimin itu dalam kondisi yang tidak baik. Nah, maka harus kita dukung, saling membantu, saling memahami, saling memberi dan saling menerima. Insya Allah umat Islam ini akan semakin kuat. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi zakat, infak dan sedekah. Semoga anak-anakku semua bisa memahaminya dan kita berdoa kepada Allah semoga zakat fitrah kita di tahun ini pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat sedikit pun dari niatnya, tanpa ada cacat sedikit pun dari apa yang kita cari itu. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah Allah, khususnya zakat fitrah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.